Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan dengan saya sendiri, Tasya Amelia Putri, dan rekan saya, Farhan Arif Media, Putri Handayani, dan Syarmila. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan saraf. Baiklah, ada yang tahu apa itu jaringan saraf? Nah, jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Jaringan saraf juga mencakup berbagai bentuk sel glial atau glial sel yang akan membantu menyediakan makanan, menginsulasi, dan menyegarkan kembali neuron. Pada kebanyakan hewan, konsentrasi jaringan saraf ini membentuk otak, di mana otak merupakan pusat pengolahan semua informasi yang dibawa oleh saraf. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi jaringan saraf. Yang pertama, fungsi jaringan saraf yaitu merespon perubahan lingkungan atau iritabilitas. Contohnya seperti pori-pori yang terdapat pada kulit. Pori-pori akan terbuka dan tertutup ketika perubahan cuaca dari panas ke dingin. Pada saat cuaca panas, pori-pori akan terbuka, sedangkan pada saat cuaca dingin, pori-pori akan tertutup. Nah, semua itu merupakan respon saraf terhadap perubahan lingkungan. Fungsi selanjutnya yaitu membawa impuls saraf atau pesan ke pusat saraf maupun sebaliknya. Jadi di sini pesan akan dibawa ke pusat saraf. Di pusat saraf pesan akan diolah lalu akan dikeluarkan kembali dalam bentuk respon. Selanjutnya, bereaksi aktif terhadap rangsang yang datang berupa gerakan pindah atau menghindar. Nah, di sini contohnya misalnya kita tersentuh benda panas. Pasti secara spontan kita akan menghindari benda panas tersebut. Nah, ketika kita menghindari benda panas tersebut, itu tandanya saraf kita tuh sedang bereaksi aktif terhadap rangsangan yang dia alami. Fungsi selanjutnya itu sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Dan sebagai alat pengatur atau alat pengendali tanggapan atau respon terhadap keadaan sekitar, dan fungsi terakhir adalah mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh sehingga organ tersebut dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya. Jadi jika saraf ada yang rusak maupun tidak bekerja dengan benar, maka organ tubuh kita tidak akan dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf atau neuron yang mempunyai ciri khusus, yaitu memiliki juluran sitoplasma yang panjang, biasanya disebut dengan akson. Sel saraf juga disusun oleh sel neuroglia yang terdapat di sistem saraf pusat. Nah, sel neuroglia ini merupakan sel penyokong yang berperan sangat penting bagi integritas struktur sistem saraf dan membantu agar neuron berfungsi dengan benar. Selanjutnya, sel saraf terletak menyebar di seluruh tubuh hewan. Nah, mengapa sel saraf terletak menyebar di seluruh tubuh hewan? Hal ini terjadi karena sel saraflah yang akan mengatur dan mengendalikan kerja semua organ tubuh yang terdapat pada hewan tersebut supaya dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Ciri selanjutnya, neuron tersusun dari badan sel, dendrit, dan axon. Dan ciri-ciri yang terakhir, neuron mendapatkan suplai makanan melalui sel neuroglia yang menyusun. Hal ini terjadi karena fungsi dari sel neuroglia itu sendiri, yaitu menyediakan makanan, melindungi, dan menyegarkan neuron itu kembali. Baiklah, sekian dari saya, dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Farhan Arif. Baiklah, selanjutnya saya Farhan Arif Media akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai
neuron ataupun sel saraf. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya bahwa jaringan saraf tersebut tersusun dari sel-sel saraf atau yang kita kenal juga dengan sebutan neuron. Nah, neuron itu merupakan unit struktural dan fungsional pada sistem saraf. Neuron ini ataupun sel saraf sedikit berbeda dengan sel pada umumnya karena neuron ini tidak dapat melakukan pembelahan, sehingga jika terdapat sel saraf yang telah mati ataupun rusak tidak dapat digantikan dengan neuron baru. Namun pada kondisi yang sesuai pada sistem saraf perifer atau saraf tepi, neuron ini yang mengalami luka itu dapat diperbaiki. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari struktur dari neuron ini. Pada umumnya neuron ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada badan sel, kemudian dendrit, dan juga akson. Struktur dari sel saraf atau neuron ini dapat kita lihat pada gambar, di mana neuron ini terdiri dari badan sel, di mana pada badan sel ini terdapat inti sel ataupun nukleus dan juga sitoplasma. Pada sitoplasma ini terdapat yang namanya badan sel yang berisi substansi kromatik, dan pada sitoplasma ini juga mengandung yang namanya neurofibril, yaitu benang ataupun serat yang terdapat pada badan sel ini. Pada umumnya badan sel ini terdapat pada saraf pusat, namun juga terdapat pada sistem saraf tepi. Badan sel yang berkelompok dan terdapat pada saraf pusat itu dinamakan dengan nukleus. Namun di sini nukleus itu hanya merupakan istilah, tidak berkaitan langsung dengan makna nukleus sesungguhnya. Dan badan sel yang berkelompok yang berada selain di saraf pusat seperti di saraf tepi, kelompok badan sel tersebut dinamakan dengan ganglion atau jamaknya yaitu ganglia. Kemudian bagian lainnya pada sel saraf ini yaitu dendrit. Dendrit ini merupakan uluran pendek dan bercabang yang keluar dari badan sel. Dendrit ini mengandung badan sel juga, namun dia tidak terselubung oleh selubung mielin ataupun selubung lemak. Secara fungsional, dendrit ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke arah badan sel. Yang selanjutnya dari neuron ini yaitu ada akson. Nah, akson ini merupakan uluran panjang yang keluar dari badan sel dan berfungsi untuk menghantarkan impuls menjauhi badan sel. Akson berbentuk putih dan memanjang, dan dia tidak memiliki badan sel, namun dia memiliki neurofibril. Kebanyakan akson terselubung oleh selubung mielin, namun ada juga akson yang tidak terselubungi oleh selubung mielin ini. Pada akson yang terselubungi oleh selubung mielin, tidak semua bagiannya terselubungi, seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, di sini terdapat bagian yang tidak terselubungi oleh selubung mielin yang disebut dengan nucleus transfer. Nah, lapisan mielin ataupun selubung mielin ini dapat berfungsi dalam memberikan nutrisi pada akson dan juga dapat mempercepat jalannya impuls. Nah, selanjutnya mari kita lihat macam-macam dari neuron ini. Di sini neuron dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu neuron yang berdasarkan jumlah ulurannya dan juga yang berdasarkan fungsi. Berdasarkan jumlah uluran yaitu ada neuron unipolar, bipolar, pseudo-unipolar, dan multipolar. Sedangkan yang berdasarkan fungsi neuron itu terdiri dari neuron sensorik,
neuron motorik, dan neuron konektor. Nah, pada gambar kita dapat melihat macam neuron berdasarkan uluran. Yang pertama yaitu ada unipolar. Pada neuron unipolar terdapat satu uluran yang keluar dari badan sel. Umumnya neuron unipolar ini terdapat pada hewan tingkat rendah. Kemudian ada neuron bipolar. Neuron bipolar ini memiliki dua uluran yang keluar dari badan selnya yang berupa dendrit dan akson. Badan selnya juga berbentuk sedikit memanjang, dan umumnya neuron bipolar ini ditemukan pada kornea di mata, konklea di telinga, dan sel olfaktori di hidung. Kemudian ada neuron pseudounipolar. Nah, pada neuron ini terdapat satu bagian yang keluar dari badan selnya, kemudian bagian tersebut akan membelah menjadi bagian dendrit dan akson. Itu yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian yang terakhir yaitu ada neuron multipolar. Nah, neuron multipolar ini merupakan neuron yang paling banyak kita temui dalam tubuh. Neuron ini memiliki satu akson yang keluar dari badan selnya dan memiliki beberapa dendrit. Neuron multipolar ini dapat kita temukan pada neuron motorik pada sumsum tulang belakang. Selanjutnya kita lihat macam neuron berdasarkan fungsi. Nah, terdapat 3 macam neuron, yaitu neuron sensorik, neuron konektor, dan neuron motorik, seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, neuron sensorik ini merupakan neuron yang berfungsi untuk mengantarkan impuls saraf dari alat indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Nah, neuron ini memiliki badan sel yang bergerombol membentuk ganglia, kemudian aksonnya itu pendek, tetapi dendritnya itu panjang. Kemudian ada neuron konektor ataupun interneuron. Nah, neuron ini memiliki dendrit yang pendek, namun jumlahnya banyak, serta aksonnya ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Neuron ini banyak ditemukan di sumsum tulang belakang dan otak, dan berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Kemudian ada neuron motorik. Neuron motorik ini merupakan neuron yang memiliki dendrit yang pendek, namun memiliki akson yang panjang. Neuron motorik ini berfungsi untuk membawa impuls dari otak ataupun sumsum tulang belakang menuju ke otot ataupun kelenjar tubuh. Sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sharmila. Saya Sharmila akan melanjutkan tentang saraf pusat. Jadi saraf pusat ini dia berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Kemudian saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak ini juga terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama otak besar atau disebut dengan cerebrum. Kemudian yang kedua otak tengah atau disebut dengan mesencephalon. Kemudian yang ketiga otak kecil atau disebut dengan cerebellum. Jadi saya akan menjelaskan apa itu otak besar. Jadi otak besar itu merupakan bagian terluas dari otak dan dia itu berbentuk oval. Selain itu otak besar juga tersusun dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut dia korteks yang berisi badan neuron, dan yang kedua lapisan dalam yang berisi filament saraf, baik netrit maupun neurit. Otak besar ini juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian dahi atau disebut dengan lobus frontalis, kemudian yang kedua bagian ubun atau disebut dengan lobus parietalis, kemudian bagian pelipis atau disebut dengan lobus temporalis, kemudian bagian belakang kepala atau disebut dengan lobus occipitalis. Antara bagian dahi dan ubun-ubun itu dipisahkan oleh celah yang disebut dengan fissura Rolando. Kemudian antara bagian dahi dan pelipis itu dipisahkan oleh celah Sylvius. Otak besar ini merupakan pusat saraf utama karena mereka itu berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh, antara lain seperti pernapasan
kesadaran, kemudian ingatan, keinginan, kecerdasan, kepribadian, daya cipta, daya khayal, bahkan kepercayaan kepada sesuatu yang bersifat metafisik. Pada bagian otak besar terdapat daerah asosiasi, yaitu bagian yang menghubungkan antara bagian sensorik dan motorik. Kemudian otak tengah atau disebut dengan mesencephalon. Otak tengah ini memiliki bagian dorsal yang disebut atap. Jadi otak tengah ini dia tersusun dari empat yang menonjol, 2 tonjolan ke atas dan 2 lagi tonjolan ke bawah. Pada otak tengah ini terdapat saraf okulomotoris, saraf yang berhubungan dengan pusat penggerakan mata, misalnya mengangkat kelopak mata dan atau memutar mata. Kemudian otak kecil ini atau disebut dengan cerebellum yang merupakan bagian terluas kedua dari otak. Otak kecil ini terdapat di bagian belakang dan bawah rongga tengkorak. Otak kecil ini berfungsi untuk mengatur gerakan otot dan mengatur keseimbangan posisi tubuh. Kemudian susun tulang belakang. Jadi susun tulang belakang itu merupakan lanjutan dari medula oblongata. Terus ke bawah sampai tulang punggung, tepatnya itu sampai ruas kedua tulang pinggang. Ya, jadi dalam tulang punggung itu terdapat susun punggung yang cairannya cerebrospinal, yaitu cairan yang menyerupai cairan yang ada di otak. Untuk susun tulang belakang ini tampak terbagi 2 bagian, yaitu bagian tepi atau luar yang berwarna putih dan bagian dalamnya itu yang berwarna abu-abu. Kemudian bagian tepinya itu yang berwarna putih karena mengandung detrit dan akson dan bentuknya itu seperti tiang. Sedangkan bagian dalamnya itu yang berwarna abu-abu dia berbentuk seperti sayap atau seperti huruf H. Sayap yang berbentuk H ini, huruf H ini, dia terletaknya itu mengarah ke perut itu disebut sayap ventral. Dan sayap yang mengarah ke perut dan sayap yang mengarah ke punggung itu disebut dengan sayap dorsal. Jadi fungsi susun tulang belakang ini sebagai pusat gerak refleks, sebagai pengantar impuls dari kulit atau otot ke otak dan membawa impuls motorik dari otak ke otot tubuh. Baiklah, saya Cut Putri Nandayani. Saya akan melanjutkan tentang saraf tepi atau saraf perifer. Nah, saraf tepi ini merupakan lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls saraf menuju ke dan dari saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi ini dia meliputi semua saraf di luar saraf pusat, yaitu otak dan susun tulang belakang. Berdasarkan fungsinya, saraf tepi itu terdiri atau dibagi menjadi 2, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Oke, apakah kalian tahu apa itu saraf somatik? Saraf somatik ini dia berperan membawa informasi motorik maupun sensorik ke dan dari saraf pusat. Sistem saraf ini bekerja dalam kondisi sadar. Contohnya yaitu gerak kepala, kita menggerakkan kepala, gerakan badan, dan anggota gerak. Yang kedua ini ada saraf otonom. Nah, saraf otonom ini dia mengatur gerakan yang tidak kita sadari, misalnya gerakan otot polos, gerakan jantung, dan kelenjar. Berdasarkan sifatnya juga, saraf otonom ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik ini dia merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang. Sedangkan saraf parasimpatik yaitu saraf yang berpangkal pada sumsum pembentukan atau medula oblongata dan dari sapung yang merupakan saraf praganglion dan postganglion. Nah, dalam menjalankan tugas atau fungsinya, saraf simpatik dan parasimpatik ini bekerja secara berlawanan atau dia bertolak belakang, seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut ini. Nah, di sini ada fungsi atau tugas dari saraf parasimpatik dan simpatik. Dari simpatik sendiri contohnya seperti
memperbesar pupil, sedangkan parasimpatik yaitu memperkecil pupil. Dan selanjutnya di sini yang simpatik ada memperbesar bronkus, sedangkan parasimpatik menyempitkan bronkus. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa saraf parasimpatik dan simpatik ini bekerja secara berlawanan. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadinya kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, makan makanan bergizi, dan jaga kebersihan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.